Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Kembali lagi kita di paruh kedua bersama PMKRI Cabang Sungai Raya, PMKRI Santo Albertus Magnus dalam tema pembinaan iman di PMKRI Cabang Sungai Raya. Baik, Saudara Goliat, tadi menarik sekali ya pembicaraan kita di paruh pertama. Bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita bersama Saudara Goliat, Ketua Demisioner PMKRI Santo Albertus Magnus Cabang Sungai Raya. Dan kita akan menggali kembali tentang pembinaan iman di PMKRI Cabang Sungai Raya. Selanjutnya, mungkin bisa diceritakan tadi karena mungkin ada gangguan sinyal tentang pembinaan iman khususnya program Pastoral Care. Silakan. Ya Bang, terima kasih. Ya. Maaf sinyalnya di sini ada kurang. Ya, enggak apa-apa. Karena saya di linting tepi sungai itu karena ini titik tempat yang ada sinyalnya. Ya, baik. Tepat di lokasi Pastoral Care ya. Sedikit tentang Pastoral Care bahwa ini tidak terlepas dari perhatian gereja, terutama Kuskupan dan juga PSE. Nah, kami dari PMKRI menjadi motorik Ya, suatu kegiatan di Pastoral Care. baik, baik. Hanya saja di tahun ini PSC baru berganti ketua dan semoga ini kegiatan berkelanjutan. Tentunya akan terus kami monitoring, terus kami follow up terkait kegiatan Pastoral Care ini di Baik. Desa Simpang Kanan ini. Baik. Nah, untuk pembinaan imannya di sini ini banyak sekali yang kami buat, Abang. Nah, Ya. yang pertama itu pembinaan iman anak, atau dia. Kemudian pembinaan anak OMK-nya. Baik. Kemarin baru dilihat ketua OMK. Kemudian yaitu ada juga pembentukan segala kegiatan masyarakat, terutama kemarin kami melakukan bakti sosial Ya. di Desa Simpang Kanan ini. Nah, tadi malam juga kami melakukan seminar untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan dan pengalaman iman tentang warga, yaitu dialog adalah bentuk kekeluargaan. Ya. Nah, cukup panjang perjalanan kami mengadakan Pastoral Care ini. Tentunya banyak tantangan juga yang kami hadapi. Nah, terutama perjalanan. Nah, dan yang kedua keanggotaan kami yang semakin hari, semakin waktu, semakin terkikis karena cuaca yang cukup ekstrim. Baik. Sehingga kami hanya orang-orang yang cukup kuat untuk bisa sampai di sini. Luar biasa. Cerita sedikit juga, Ya. saya itu sebenarnya sudah selesai dalam masa jabatan saya. Ya. Namun dalam RW kemarin saya mempunyai tanggung jawab sebagai ataupun tanggung jawab jajaran untuk program kerja Pastoral Care ini, maka hari ini adalah kegiatan terakhir kami di penutupan. Baik. Nah, dan di sini kami membentuk itu panitia pembangunan gereja, dalam artian bukan kami mengadakan renovasi gereja, tapi kami mengadakan pembentukan panitia pembangunan di stasi Santa Lucia, Desa Simpang Kanan. Baik. Nah, di sini kami mengarahkan masyarakat bagaimana membuat proposal, Ya. bagaimana cara supaya mengerti ataupun mencari dana supaya gereja yang mereka ingin bangun atau mereka yang ingin renovasi itu memiliki rasa kebersamaan kekeluargaan, Ya. sehingga rasa memiliki yang tinggi. Nah, dan itu juga merupakan hasil jerih payah masyarakatnya sendiri, bukan dalam artian bahwa PMKRI yang menjadi itunya inti atau pembangunan itu, tapi masyarakat itulah yang menjadi bentuk gereja itu. Baik. Nah, kami hanya pendampingan saja karena Pastoral Care adalah bentuk kepedulian. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, Tuhan di sini keluarga juga sering melakukan arisan sembako, yaitu hanya sekitaran umat saja, itu sudah menambah rasa cinta kasih di Desa Simpang Kanan ini. Nah, saya punya cerita sedikit di Abang yang kemarin itu sempat diundur kegiatan untuk kunjungan selanjutnya. Keluarga sempat mencari-cari kami kan. Iya. Kok gak datang lagi sesuai waktu gitu kan. Nah, karena waktu itu emang sudah habis masa jabatan saya, maka saya harus memberanikan diri mengambil keputusan untuk keluar dulu atau pergantian ketua. Nah, kemudian ketua sudah terpilih,
dan saya di luar itu mempresentasikan untuk melanjutkan pastoral care yang di desa Simpang Kanan ini, Baik. hingga cita-cita ataupun harapan masyarakat itu tercapai. Nah, sebenarnya saya itu ketua raja, Bang. Nah, Ya. untuk kegiatan berangkat nasional. Ya. Cuman karena bentuk tanggung jawab saya dan juga teman-teman jajaran, maka untuk itu nasional itu diserahkan oleh ketua yang baru. Nah, saya begitu bersyukur nggak pergi ke sana, lebih bersyukurnya ketemu dengan masyarakat di sini di desa Simpang Kanan. Ya. Karena masyarakatnya cuma yang ramai sekitar 19 kakak, kalau dijumlahkan itu sekitar 70 orang. Ya. Nah, itu desanya ini di tengah-tengah atau di pinggiran, di tengah-tengah lah, itu berdekatan dengan suku Madura. Ya. Ini sangat terisolir sekali, dan sedikit orang Dayak yang masih bertahan di tanahnya sendiri, itu di Kecamatan Sungai Empawang ini. Ya. Begitu Abang cerita singkat tentang kegiatan pastoral care. Baik, ini kan program unggulan ya, Goliat Pastoral Care dalam proses pembinaan iman yang nyata ya. Terutama untuk saudara Goliat sendiri lebih memilih bersama umat ketimbang pergi ke Toraja untuk ya rapat umum ya nasional ya. Rapat kerja nasional. Ya, rapat kerja nasional yang merupakan bagian penting dari proses kaderisasi di PMKRI. Tetapi lebih memilih program unggulan untuk mencapai yang namanya bonum comune ya, kesejahteraan bersama dalam proses diakonia atau persekutuan dan masuk ke dalam diakonia, pelayanan ya. Seperti yang kita ketahui sih, 5 tugas gereja, yaitu yang pertama liturgia, menguduskan, yang kedua kerigma, pewartaan. Tadi juga masuk dalam pastoral care itu, ya liturgia, kemudian kerigma, kemudian lanjut ke koinonia, lalu lanjut ke diakonia dan martiria ya, kesaksian. Nah, dalam melaksanakan 5 tugas gereja ini, PMKRI membuat pastoral care. Dan ini setiap tahun dilaksanakan oleh PMKRI cabang Sungai Raya. Dan lokasinya itu adalah lokasi yang dibuat untuk menginisiasi. Ya, seperti tadi yang dijelaskan saudara Goliat adalah mereka stasi Santa Lucia ingin membuat tempat ibadat ya, atau kapela atau gereja. Nah, dukungan apa yang diberikan oleh pihak gereja, kemudian oleh pemerintah dalam melaksanakan pastoral care ini? Karena kan kita tahu PMKRI hanya menginisiasi dan program ini mesti dilanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih Abang. Nah, bentuk dari perhatian yang pertama itu gereja di sini, Santa Lucia ini berada di paroki Sungai Empawang. Nah, Baik. paroki Sungai Empawang baru berganti ketua paroki, namun perhatian yang besar di paroki ini mengizinkan kami untuk mengadakan kegiatan di sini. Iya. Cuman kami banyak sekali dikasih arahan dan masukan tentunya. Baik. Nah, kebetulannya paroki, kami sering melakukan komunikasi dengan yang paroki sendiri. Nah, tapi tetap kami yang menggerakkannya. Ya. Dan tidak juga terlepas dari bantuan juga pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini terutama Pemda Tugu Raya itu sebenarnya sangat memperhatikan masyarakat yang tertinggal. Baik. Di Tugu Raya ini. Hanya saja masyarakat yang terselubung atau tertutup belum tahu arah atau medianya menuju ke pemerintah daerah itu bagaimana. Nah, dari tahun inilah maka kami coba pertemukan antara orang pemerintah dan warga setempat. Dan juga mungkin agak menjadi problema di kami ini, yaitu banyaknya kendala-kendala atau masyarakat ini tentang ekonomi ya Bang. Ya. Karena sebagian masyarakat ini pekerjaannya itu membuat atap dari daun nipah. Daun atap daun itu. Ya. Daun itulah nama daun atap dari apa namanya itu ya. Yes. Bakau. Ya, bakau. Begitulah, Sejenis palem-paleman. Ya. Bakau itu ini harganya cukup murah.
500 sampai 1.000 rupiah. Loh, Nah itu masih ya? iya, ditumpuk, kemudian ada orang yang jemput pakai kapal. Nah, dan juga Lampung menjadi titik dari pertanian di sini, sehingga ya masyarakat kalau bilang penghasilannya lumayan cukup rendah. Nah, sehingga untuk sekarang akses ke sini dan juga logistik mungkin menggunakan kapal. Ya. Akses jalannya ini kemarin juga baru diterobos itu oleh pemerintah itu membuat jembatan besar. Nah, semoga Baik. program ini terlaksana dan akses untuk ke desa ini juga lumayan mudah sehingga pembangunan juga merata. Ya. Baik, ini luar biasa ya program yang dilaksanakan oleh PMKRI Cabang Sungai Raya ya dalam proses pembinaan iman, bukan hanya teori saja, bukan hanya kaderisasi kader saja, tetapi langsung ke masyarakat. Nah, ini merupakan suatu program yang mesti dilanjutkan terus-menerus, dan seperti yang kita pahami bahwa PMKRI Cabang Sungai Raya ini sudah melaksanakan pastoral care di beberapa kampung dan desa dan menginisiasi beberapa tempat seperti taman bacaan, rumah ibadat, kemudian untuk membantu masyarakat membuat proposal, mengkomunikasikan sarana prasarana yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat, dan juga melakukan yang namanya proses moderasi beragama. Karena tadi saya lihat atau saya dengar bahwa di tempat pastoral care PMKRI Cabang Sungai Raya ini, komunitas umat Katoliknya itu berada dalam komunitas umat Islam atau umat Muslim yang notabene saling bahu-membahu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses moderasi beragama atau rasa persaudaraan bersama di kampung ini. Silakan, Goliat. Nah, kalau untuk modernisasi keberagamaan ini cukup sulit kalau dibilang. Cukup maju lah kalau bahasanya. Karena sebagian dari masyarakat kita, masyarakat Katolik dan masyarakat Muslim itu saling bekerja sama. Baik. Nah, misalnya ada kesulitan seperti kemarin kegiatan kami itu ada juga dibantu oleh dari saudara kita juga. Ya. Nah, dan untuk saling komunikasinya mereka kalau hari raya itu saling berkunjung. Baik. Nah, sehingga di sini terasa sekali keluarga tidak hanya dari Katolik saja, tetapi juga di agama yang lain. Nah, baik. Begitulah, Pak. Berarti moderasi beragama di Desa Simpang Kanan ya, ini sudah menjadi landasan yang baik ya. Karena indikator moderasi beragama kan yang pertama adalah ya komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat adalah menghargai budaya ya setempat atau menghargai budaya lokal yang ada di tempat-tempat atau daerah-daerah. Baik, itu yang tadi Saudara Goliat sampaikan. Nah, bertepatan dengan Hari Raya Imlek pada hari ini, kita juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek kepada saudara-saudari kita, terutama yang beragama Konghucu dan juga terkhususnya yang beretnis atau bersuku Tionghoa. Selamat Hari Raya Imlek. Semoga di Hari Raya Imlek ini kita bisa menjadi pribadi yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada ajaran agama untuk menjunjung nilai-nilai moderasi beragama. Baik, tadi sedikit penjelasan ya tentang moderasi beragama ya. Tetapi bagaimana program moderasi beragama ini ya yang tadi sudah diterapkan di pastoral care bisa mendarah daging untuk kader PMKRI Cabang Sungai Raya? Silakan.